Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, yang rajin menabung, tidak sombong, dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat-sahabatku semuanya, hari ini terima kasih banyak kepada yang baru bergabung, dan juga terima kasih banyak kepada penyimak konten YouTube saya yang setia selama ini. Saya ucapkan terima kasih, dan kita di sini seperti biasanya untuk belajar dan terus belajar ya. Kita belajar berbenah jiwa, berbenah diri, berbenah pikiran, karena kita semua adalah pelajar di muka bumi ini. Jadi semangat terus dan jangan pernah bosan untuk menggali ilmu ya, terutama ilmu batiniah ini. Baik sahabatku-sahabatku semuanya, mohon maaf kali ini berbeda ya, karena masih pagi dan di hari yang hari yang mager ya, alias malas gerak gitu. Jadi saya sempatkan buat konten, karena memang sudah beberapa minggu ini saya tidak ada ini ya, maksudnya tidak buat konten gitu. Jadi baru kali ini sempat. Jadi mohon maaf ala kadarnya saja. Yang penting ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya pribadi dan juga untuk para penyimak konten YouTube yang ini ya, maksudnya yang menyimak di sini gitu, karena tanpa hidayah Allah tidak mungkin menyimak video konten YouTube ini. Jadi bersyukurlah kepada Allah kalau memang di sini banyak ilmu yang bermanfaat gitu, atau yang bisa diambil manfaat dan hikmahnya, dan untuk pelajaran kita sehari-hari, untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang ini aja ya, tentang hikmah gitu ya. Jadi siapapun akan memperoleh kemanfaatan alam selama ia mampu bercengkrama dengan alam sesuai sunatullahnya ya. Jadi kita itu hidup untuk mengambil pelajaran, untuk mengambil hikmah atau sisi baik dari sesuatu, baik itu dari suatu kejadian, suatu musibah, suatu apapun gitu, cobaan atau kenikmatan atau kesenangan dan kebahagiaan apapun, tentu semuanya itu ada hikmahnya. Karena barang siapa yang telah diberikan kebaikan yang banyak, maka itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anugerah hikmah yang dianugerahkan ke dalam hatinya. Jadi untuk kita mampu menilai sesuatu itu dari sisi baiknya, dari sisi lembutnya. Karena Allah itu memberikan ujian juga dengan kelembutannya. Artinya apa? Di balik musibah tentu kita akan belajar bagaimana menjadi orang yang bersabar dengan musibah atau ujian, bagaimana kita belajar menerima kenyataan dan mensyukurinya, dan juga kita akan mengerti tentang keikhlasan, tentang tawadu, dan tentang ibadah-ibadah batin lainnya gitu ya. Jadi Allah tidak menciptakan dunia ini dengan sia-sia, melainkan saling berkaitan satu sama lain, dan semua itu pertanda dari kekuasaannya. Allah juga tidak henti-hentinya mengingatkan kita, baik dari yang tertulis dan yang tidak tertulis. Nah, yang tidak tertulis ini maksudnya adalah tentang energi atau yang tersirat. Jadi sesuatu yang tidak tertulis namun bisa kita baca ya, itu adalah ilmu energi, atau dalam kata lain adalah tentang ilmu jiwa atau ilmu spiritual, atau yang lebih tinggi adalah ilmu tasawuf gitu. Tapi ini lebih kepada hikmahnya ya, karena memang
memang kalau yang sesuatu yang tertulis itu ya pastinya yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Namun makna-maknanya itu, yang makna-makna yang bersifat siri ataupun yang bersifat rahasia, itu sebagai yang bersifat energi atau yang tersirat atau yang tidak tertulis gitu ya. Baik, ya, dan yang tidak tertulis maupun dari yang besar sampai yang kecil sekalipun. Segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah hujah yang berbicara tentang wujudnya. Dengannya kita harus bisa untuk mendengar, melihat, dan membaca agar kita termasuk kepada golongan orang-orang yang berfikir, yang selalu diberi anugerah, harta yang barokah, kesabaran, keikhlasan, dan diridhoi ya. Demikian pula dengan berbagai peristiwa yang terjadi berulang kali ataupun yang hanya terjadi sekali, ataupun bencana yang menimpa manusia dan alam, semua itu adalah bagian dari kekuasaannya. Sehat, senang, tentram, aman, selamat, bahagia adalah juga bagian dari kuasa ilahi. Manusia hendaknya bisa mengambil hikmah dari peristiwa yang terjadi gitu ya. Jadi intinya apapun ujian kita, apapun cobaan kita, senang, sedih, bahagia, tentram, ataupun yang suatu yang ibaratnya itu menyengsarakan hati atau menyengsarakan lahiriah sekalipun gitu kan, semua itu ada hikmahnya gitu. Jadi intinya apapun yang terjadi, apapun yang kita dapatkan, kita selalu memandang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berprasangka baik bahwa Allah itu memberikan ujian itu pasti ada pesan-pesan penting untuk kita yang akan kita ambil pelajaran untuk perjalanan hidup kita itu ke depannya lagi gitu, ke depannya nanti, sehingga mungkin kita bisa lebih hati-hati, kita bisa lebih bertawakal, kita bisa lebih waspada, kita bisa memperbaiki diri, kita bisa menata jiwa, kita bisa mentauhidkan hati, dan kita bisa lebih menyatu dengan alam semesta, tidak membuat kerusakan di muka bumi ini gitu kan. Jadi banyak sekali hikmah yang kita dapatkan dan pelajaran yang kita dapatkan dari peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu pengetahuan itu dapat dicapai dengan 3 jalan. Yang pertama, menelaah kitab suci dan mematuhi hukum-hukum yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, terutama dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Dan yang kedua, penyelidikan alam semesta dan perenungan terhadap keteraturan dan keajaibannya. Dan yang ketiga, penyingkapan batin yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah, ini yang pertama itu kita harus rajin membaca Al-Qur'an, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW ya, terutama kitab hadis gitu kan. Jadi Al-Qur'an dan juga hadisnya, sehingga apa yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan penyempurnanya adalah hadis gitu. Jadi pelengkapnya itu hadis. Kalau kita tidak mengerti kan ada asbabun nuzulnya, ada makna lahir, ada makna batin, dan tentu semua itu perlu perenungan ya. Jadi nanti dari situ pelan-pelan kita juga bisa mendapatkan hikmah juga dan pelajaran yang sangat besar untuk bekal kita dan untuk pedoman kita sehari-hari. Dan penyelidikan alam semesta dan perenungan terhadap keteraturan dan keajaibannya. Nah, tentu hal ini kita perlu bersatu dengan alam semesta. Misalkan kita pergi ke suatu daerah atau ke suatu tempat gitu kan, atau kemanapun, ke luar negeri juga boleh kalau memang bekalnya cukup gitu kan. Jadi kita itu bisa menjelajahi setiap negeri atau setiap tempat, setiap alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu, kita untuk mengambil pelajaran, untuk mengenal alam, bagaimana alam bekerja, bagaimana alam itu memberikan tanda-tanda akan ada suatu hal yang terjadi
terjadi. Tentu kalau misalkan batin kita sudah awas, sudah misalkan sudah tajam gitu kan, karena seringnya tafakur, seringnya berzikir, tentu kita itu akan lebih waspada dan lebih aware terhadap kejadian-kejadian alam semesta, baik itu misalkan berupa musibah ataupun berupa keajaiban-keajaiban atau fenomena alam atau apapun gitu ya. Nah, kalau yang penyingkapan batin ini yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dikehendakinya, yaitu tentu orang-orang yang sudah basirohnya itu sudah tajam karena banyaknya berzikir, banyaknya puasa, riyadhah, sholat sunnah, berbuat baik gitu kan, dan mengekang hawa nafsu atau riyadhah ya tadi udah saya sebutkan. Nah, itu biasanya kita itu suka diberi penyingkapan gaib gitu. Maksudnya penyingkapan gaib itu bukan berarti kita melihat hantu ya, artinya itu kita pandai mengambil hikmah gitu, sehingga apapun yang Allah berikan, apapun ujiannya, apapun permasalahannya, tentu kita bisa menghadapinya dengan lapang dada, menerima kenyataan dan banyak mensyukurinya, dan tentu bertawakal. Kalau kita sudah bisa menjalankan ibadah-ibadah batin satu demi satu, setahap demi setahap gitu kan, tentu akan menimbulkan keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu jika kita banyak ridhonya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah pun akan meridhoi kita. Karena memang ridho itu kan tidak terlihat ya, Allah meridhoi kita atau tidak kan kita tidak tahu. Nah, makanya kita dulu harus ridho gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap apapun pemberiannya gitu kan, yang baik buruk ataupun yang senang dan yang sedih, ataupun yang lapang dan yang sempit, tentu semua itu jika kita ridho kepada Allah, insya Allah Allah pun akan meridhoi kita. Allah itu janjinya pasti benar. Wallahu alam bisawab. Semoga bisa difahami ya. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar, kita semua belajar. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya. Dan juga semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah. Sehat lahir batin is the best.